Selamat datang di channel Sorot Anime. Dengan topik pembahasan anime terbaru, yang pastinya menarik. Tapi sebelum masuk ke pembahasan sebaiknya jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Agar tidak ketinggalan update info terbaru. Terima kasih. Sangs ternyata terbukti lebih kuat dari sosok Yonko lainnya yang disebut sebagai Yonko terkuat yaitu Big Mom dalam chapter terbaru One Piece. Selain di Pulau Egghead, alur cerita manga One Piece saat ini juga berfokus pada apa yang terjadi di pulau lain yaitu Elbaf. Dalam ceritanya, di pulau tersebut sosok bajak laut Was Generation lain, Eustace Kid, harus berhadapan dengan kelompok bajak laut rambut merah. Yang menarik adalah dalam ceritanya diperlihatkan bagaimana kelompok Eustace Kid hancur dengan sangat mudah. Bahkan, Sangs hanya memerlukan satu serangan saja untuk menghancurkan mereka. Padahal, sebelumnya, Kid berhasil mengalahkan sosok Big Mom dalam pertempuran di Onigashima. Hal ini seolah memberikan petunjuk, jika Sangs jauh lebih kuat dari Big Mom. Lalu apa saja poin pentingnya? Berikut adalah pembahasannya. Poin yang pertama, yaitu perbedaan kekuatan Yonko. Dalam cerita One Piece, terdapat sebuah sistem yang menjadi salah satu sumber kekuatan terbesar yang menjaga keseimbangan dunia, yaitu Yonko alias 4 penguasa samudera. Mereka dikenal sebagai 4 bajak laut dahsyat dan sangat luar biasa. Hal ini karena mereka dikenal memiliki kemampuan bertarung yang mengerikan, kekuatan yang dahsyat, bahkan memiliki pengaruh besar yang terbukti melalui penguasaan beberapa wilayah. Pada awalnya, 4 orang luar biasa tersebut diketahui bernama Kaido, Whitebeard, Big Mom, dan Sangs. Namun, terdapat perubahan besar dalam ceritanya. Blackbeard mulai menggeser posisi Whitebeard pasca kematiannya di Marineford. Luffy dan Buggy kini mengisi dua posisi kosong yang ditinggalkan oleh Big Mom dan Kaido setelah keduanya kalah dalam pertempuran di Onigashima. Meskipun keempatnya dikenal sebagai bajak laut terkuat di dunia One Piece, namun level kekuatan mereka tidak berada di level yang sama. Tetapi, dikenal karena kekuatan dan juga daya tahan yang luar biasa, sosok Big Mom dikenal merupakan Yonko terkuat. Bahkan, level kekuatan Big Mom sudah sangat mengerikan sejak usianya masih kecil. Buktinya dia pernah mengalahkan raksasa lain ketika usianya masih kecil. Selain kekuatan fisik, Big Mom juga semakin kuat dengan kekuatan buah iblis yang dia miliki yaitu Soru Soru no Mi. Bagaimana Big Mom dianggap sebagai salah satu karakter terkuat di cerita One Piece membuatnya jarang sekali dibandingkan dengan sosok Sangs, yang notabene adalah seorang petarung handal. Sangs juga dikenal memiliki kemampuan fisik luar biasa serta kemampuan berpedang. Reputasinya sebagai rival dari Dracula Mihawk bisa jadi salah satu bukti. Namun, yang paling populer dan menonjol dari kekuatan seorang Sangs adalah kemampuan haki yang dahsyat. Bahkan, sejauh ini, tidak ada yang mampu melampaui penggunaan haki dalam level tinggi seperti halnya sosok Sangs, termasuk sosok Big Mom. Dan chapter terbaru kemarin seolah mengonfirmasi hal ini. Poin yang kedua, yaitu bukan Big Mom yang terkuat. Meskipun secara sekilas Big Mom memang terlihat jauh lebih kuat dari Sangs, faktanya, justru Sangs yang jauh lebih kuat dari Big Mom. Salah satu buktinya ada di chapter terbaru manga One Piece kemarin. Dalam chapter 1079, diperlihatkan bagaimana Sangs berhasil untuk menghancurkan kelompok bajak laut Kid sendirian. Bahkan, dia hanya menggunakan satu serangan saja untuk menghancurkan kelompok Kid. Sangs diperlihatkan menggunakan pedang miliknya, Griffon, yang kemudian melapisi pedangnya dengan Conqueror Haki. Setelahnya, Sangs menggunakan teknik yang disebut Divine Departure. Ini bukan teknik sembarangan. Teknik tersebut merupakan teknik dahsyat yang pernah digunakan oleh Goldie Roger untuk menghancurkan Kozuki Oden. Serangan tersebut menghancurkan Damnet Pang Railgun milik Kid. Bahkan, efek dari serangan Kamusari alias Divine Departure tersebut mampu membuat Kid dan bahkan Killer yang berusaha melindunginya kemudian terhempas dan tidak sadarkan diri. Momen ini seolah memberikan bukti seberapa kuat sosok Sangs. Dan yang jadi catatan adalah teknik Kamusari yang dia gunakan bisa jadi merupakan salah satu teknik yang dia kuasai. Artinya, masih ada banyak jurus rahasia lain yang belum dia perlihatkan dalam cerita. Lalu, apa artinya? Tentunya yang kalian ketahui seberapa dahsyat pertempuran di Onigashima, ketika Luffy berhadapan dengan Kaido, maka Kid dan Law bertarung menghadapi Big Mom. Dalam momen tersebut, nampak Kid mampu bertahan dari serangan Big Mom, bahkan setelah Big Mom memperkuat tubuh dan kekuatannya setelah menggunakan jatah nyawanya sendiri. Beberapa teknik andalan Big Mom, seperti God of Lightning Tenjin, Fulgora, Ikoku Sovere Ignity, dan lainnya mampu untuk ditahan oleh Kid. Dia berhasil kembali bangkit setelah terkena serangan dahsyat tersebut dan kembali bertarung. Tetapi, hal berbeda diperlihatkan di chapter 1079 di mana justru Kid tidak sanggup menghadapi satu serangan dahsyat dari Sangs. Berdasarkan perbandingan kekuatan dan serangan tersebut, bisa kita simpulkan bagaimana Sangs memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan mematikan jika dibandingkan dengan Big Mom.
Dan ini juga seolah mengonfirmasi jika kemudian Shanks memang jauh lebih kuat dari sosok Big Mom, yang terbukti bagaimana Kid bisa dikalahkan dengan hanya satu serangan oleh Shanks. Poin yang ketiga, yaitu menjadi sosok paling ditakuti. Dengan level kekuatan yang dimiliki oleh Shanks, di mana dia lebih kuat dari Big Mom, rasanya memang masuk akal jika semua orang kemudian hormat dan takut terhadap sosok Shanks. Seperti yang kalian ketahui, Shanks adalah sosok karakter bajak laut yang banyak mendapatkan rasa hormat dari semua pihak. Mulai dari Angkatan Laut bahkan sampai Gorosei seolah segan dengan sosok Shanks. Banyak yang kemudian berspekulasi jika semua itu adalah karena Shanks kemungkinan adalah keturunan naga langit. Meskipun cukup masuk akal, namun penjelasan lainnya dari semua hal tersebut adalah karena level kekuatan Shanks. Bisa jadi, karena level kekuatan yang dia miliki benar-benar di luar nalar, Shanks jadi sosok yang paling ditakuti oleh semua kalangan. Mereka tahu seberapa dahsyat sosok Shanks. Inilah yang kemungkinan membuat Sengoku setuju untuk menerima permintaannya menguburkan Ace dan Whitebeard di New World. Atau mungkin ketika Green Bull memutuskan untuk kabur ketika Shanks menyerangnya di Wano. Semua orang mungkin sadar seberapa kuat Shanks, seberapa dahsyat kekuatan haki miliknya, dan bagaimana potensi dahsyat yang dia miliki. Bahkan, Luffy sendiri tahu seberapa dahsyat Shanks setelah melihat apa yang terjadi pada masa kecilnya. Dengan kekuatan dahsyat yang dia miliki, wajar juga jika kemudian dia jadi sosok yang banyak ditakuti oleh semua orang. Sehingga, tidak ada orang yang berani untuk menantang Shanks untuk bertarung. Apakah kemudian Luffy akan jadi lawan bagi Shanks pada masa depan? Masih harus kita tunggu untuk cerita ke depannya.